Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita kembali bertemu dalam renungan pada saat ini. Dan kita akan bersama-sama kembali akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan untuk kita tanamkan di dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan pasti sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal yang ke-48. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Yeskiel pasal yang ke-48. Saya akan mulai membacakannya di ayat yang ke-29 dan 30 bagian A. Yeskiel pasal 48 ayat 29. Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeskiel ayat pasal yang 48 ayat ke-30 bagian A, di sana dikatakan, inilah pintu-pintu keluar kota itu. Nah, dalam renungan ini saya memberikan tema menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus. Kita umat-umat Tuhan adalah saksi-saksi Kristus. Dan Allah di dalam Yeskiel ini, Allah menyuruh Yeskiel untuk membagi negeri di antara suku-suku bangsa Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Di ayat yang ke-29 tadi dikatakan, dan di tengah-tengah di antara bangsa Israel terletak tempat kudus Tuhan, yang artinya Allah berdiam di tengah-tengah umat Tuhan. Di dalam pembagian suku-suku Israel, di sana di antara bangsa-bangsa Israel, bagian tengah-tengah terletak tempat kudus Tuhan. Kalau kita bisa membaca di sana di ayat yang ke-8, bagian akhir ada di sana dikatakan, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Tempat kudus itu adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Ada Allah di sana. Dan itu artinya di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah umat Tuhan, tengah-tengah anak-anak Tuhan, ada Allah, ada Tuhan yang hadir beserta dengan kehidupan umat-umat Tuhan. Ada Allah yang beserta dengan bangsa Israel, Allah yang menyertai Israel, Allah ada di tengah-tengah Israel. Demikian juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kehidupan kita, meskipun kita berbeda-beda dengan orang-orang lain, kita berbeda dengan saudara-saudara kita, tetapi di dalam Tuhan, kehidupan kita adalah sama. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di dalam hati kita Tuhan hadir. Dan kita melihat mulai di ayat yang ke-30, di sana dikatakan tadi di bagian A, inilah pintu-pintu keluar kota. Kota yang pintu buat Tuhan dikelilingi tembok dengan 12 berdasarkan jumlah suku-suku Israel. Ada 12 pintu yang dibuat di kota-kota, di dalam lingkungan bangsa-bangsa Israel. Di kota-kota Israel tersebut dikelilingi dengan 12, dikelilingi dengan tembok, dan ada 12 pintu di dalam lingkungan Israel tersebut. Nah, kalau kita bisa membaca di sana mulai ayat yang ke-30 bagian B, di sana dikatakan, di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang. Terus yang berikutnya ayat yang ke-32, di sisi sebelah timur ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang. Dan di ayat ke-33, di sisi sebelah selatan terdapat 3 pintu gerbang juga. Di ayat yang ke-34, di sisi sebelah utara yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga. Dan ini jadi di setiap bagian
bagian di bagian sebelah utara, di bagian sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan. Itu ada tiga pintu. Dan di sekelilingnya di ayat 35 di sana dikatakan, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir. Sejak hari itu nama kota itu adalah Tuhan hadir. Tempat di mana bangsa-bangsa Israel berada, Tuhan hadir di antara mereka. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Nah, yang dibuat di sini ada pintu-pintu keluar kota. Pintu keluar kota, dikatakan pintu keluar kota. Ini menunjukkan juga kepada umat-umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang membawa nama Tuhan keluar. Artinya menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi saksi tentang Kristus. Itulah satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus. Ketika Allah ada di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah hadir, sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah memberikan pintu, sudah memberikan jalan untuk kita keluar, untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang di luar sana. Maka itu harus kita lakukan untuk kita membagikan firman Tuhan, untuk kita membagikan bagaimana cara kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, mulai di sekitar kita, sehingga sampai kita bisa di luar, mungkin kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di wilayah-wilayah yang besar, wilayah-wilayah yang belum pernah kita tahu, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Dan ini adalah satu hal yang sangat Tuhan inginkan kepada kita. Ketika pada saat itu Kristus telah mati di atas kayu salib, dan ia mempunyai 12 murid. Dan 12 murid itu dikatakan untuk menjadi saksi. Tuhan menginginkan murid-muridnya untuk menjadi saksi bagi orang-orang banyak. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah satu ayat yang dikatakan, kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia terangkat ke surga, mengatakan kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya telah menerima kuasa, dan mereka akan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menginginkan kita juga untuk menjadi saksi-saksinya bagi orang banyak di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat posisi tempat kudus Tuhan berada di tengah-tengah umat Israel, yang artinya adalah Tuhan beserta dengan kita. Di sana dikatakan di bagian terakhir dalam Yeskiel pasal 48 ayat yang ke-35, di sana dikatakan Tuhan hadir di situ. Artinya Tuhan hadir bersama dengan kita. Jadi jangan kita takut akan apa yang akan kita hadapi ketika kita menjadi saksi bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kita, dan ia akan menuntun kehidupan kita untuk kita bagaimana kehidupan kita untuk menjadi saksi bagi orang-orang banyak di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah terus kita belajar untuk menjadi saksi bagi orang banyak. Ada 6 ciri seorang saksi Kristus yang saya catat. Yang pertama adalah hidup dalam teladan Kristus. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 21 di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya mengikuti jejaknya. Kita telah dipanggil oleh Kristus
Dan Kristuslah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita untuk kita ikuti apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang telah Yesus lakukan untuk kita menjadi saksi. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita wajib untuk hidup sama seperti Kristus di dalam kehidupan kita, menjalani apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang mau menjadi teladan, seorang yang menjadi teladan adalah hidup intim dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan, membangun hubungannya yang lebih dekat lagi kepada Tuhan supaya lebih lagi mengenal akan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Hidup intim bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan, kita akan mengetahui apa kehendak Tuhan, membuat kita bisa hidup di dalam kebenaran. Ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melawan hal-hal keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita. Kita bisa lawan karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, sebagai orang-orang yang menjadi teladan, fokus kepada perkara yang di atas. Artinya kita memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, perkara yang di atas menunjukkan kepada hal-hal ilahi yang sifatnya memuliakan Allah. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Allah. Dan yang keempat, telah mengalami kasih Kristus. Ciri khas dari seorang saksi adalah dia sudah mengalami sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Sebagai orang Kristen tentunya kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita mengalami kesembuhan, pemulihan, dan banyak lagi mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah satu hal yang menunjukkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita alami, yang kita rasakan sendiri. Dan itu kita dapat bagikan, kita dapat saksikan juga kepada orang lain. Dan yang berikutnya, hidup di dalam kasih. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Menjadi saksi perlu adanya kasih. Dan kehidupan kita menjadi saksi, kita perlu ada kasih di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, mengekspresikan gaya hidup yang baru. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Jadi seorang saksi Kristus adalah seorang yang sudah mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru, dan perubahan itu terwujud dalam perubahan gaya hidupnya juga. Perubahan itu ada dari gaya hidup kita. Ketika kita sudah menerima Kristus, ada perubahan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mau menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Kita mempunyai karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita terus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita bisa menjadi saksi dalam kasih. Kita bisa hidup di dalam kasih untuk menjadi saksi. Dan kita mengekspresikan gaya hidup Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi renungan bagi kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi saksi, menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kehidupan kita, di sekitar kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan atau masalah lain sebagainya, masalah keluarga, bisa
disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita berdoa untuk renungan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kami telah belajar bagaimana Tuhan kami harus menjadi saksi-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau telah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami percaya Engkau juga telah hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau telah membukakan jalan, telah memberikan jalan untuk kami menjadi saksi Tuhan. Biarlah Engkau mau memakai kami Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah karakter-Mu ada juga dalam kehidupan kami. Untuk kami membawa nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan orang dapat melihat kami menjadi saksi-Mu. Ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan damai sejahtera, kiranya Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu terus-menerus dalam segala hal kepada kami, Jemaat GPD El Shaddai Magelang yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.